Kalau Anda menyaksikan barusan ya tayangan dari beberapa contoh sosial media yang mengungkapkan kekayaan, ada kepameran, dan segala macam ini membuat kita bertanya-tanya, apakah betul sosial media itu seperti itu, membuat penggunanya seperti terlihat semua. Dan apakah sebenarnya yang bisa kita petik dari pelajaran seperti ini? Kembali di Indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita di sini. Saya mulai dari Kiai Sumarno kalau begitu. Kiai, sosial media sebenarnya kan ditujukan untuk kita bersosialisasi, berhubungan, bertemu dengan teman lama, kerabat. Tapi sekarang dijadikan ajang pamer. Sehingga kesannya justru jadi negatif. Kalau Kiai melihat seperti apa? Begini, kita bicara teknologi dulu. Teknologi ini kan merupakan satu keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Iya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan alatnya dan teknologinya. Itu alat. Ini yang salah adalah karena manusianya. Bahasa kita keren bilang sekarang gaptek, gagap teknologi. Jadi apapun mereka ingin angkat semua di atas teknologi, di atas sosial media. Jangankan materinya, hartanya, jabatan, kedudukannya. Kalau perlu isi dalam perutnya juga dia keluarin. Ya inilah orang sekarang begitu. Kasih lihat semua. Kasih lihat semua. Ya memang ini ya, kita sudah berada di zaman dunia digital. Adalah kita hidup di era dalam kaca, gitu, semuanya terbuka. Yang lebih parah lagi, mereka membuka punya orang gitu. Iya. Nah ini yang paling bahaya. Membuka dirinya saja juga di hadapan orang banyak sudah tidak baik, enggak etis. Apalagi dia membuka punya orang yang kebutuhan. Kalau yang positifnya, ya dia membuka negatifnya. Apa enggak berdosa? Ya bikin dosa. Tapi kalau negatifnya itu ditujukan untuk membuka agar orang lain tahu bahwa orang tersebut melakukan kesalahan, bagaimana Kiai? Oh salah. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, sebaiknya kita nasihati. Bukan kita malah sebar kesalahan orang. Itu namanya adalah istighal bi uyubi khalqillah. Ada 6 perkara yang apabila manusia itu melakukan, mengerjakan perbuatan itu, maka amal ibadah dia akan sia-sia. Ditaruh nomor 1, istighal bi uyubi khalqillah. Dia sibuk mencari aib orang dan membuka aib orang. Sekarang dibuka aib orang ditelanjangi. Kalau dengan sosial media itu kan kita bisa lihat. Biodata seseorang. Termasuk dari Google dibuka kegiatan sehari-harinya. Dia cari celah di situ bagaimana, untuk apa? Dia untuk menjatuhkan bisa. Ya, ada kepentingan. Yang ironinya malah orang sengaja dijual aib nih. Ada lagi. Ya maaf, di dunia entertain ini udah nggak aneh. Bahkan dia untuk menaikkan ratingnya bagaimana sengaja aibnya itu dijual, nah, dipublikasikan supaya dia naik. Bagaimana kayak begini? Ini sama juga dia memakan bangkainya dirinya sendiri. Hati-hati. Jangan cari jalan kehidupan yang model seperti ini. Allah paling membenci. Mestinya aib itu kita tutupi dan aib itu adalah kita perbaiki. Bukan dijual aibnya. Sengaja dieksplorasi. Bahkan ada tim yang harus membuka aib dia supaya apa? Supaya mereka dapat popularitas, dapat rating seperti begitu. Baik, saya mau geser ke Gusan kalau begitu. Bicara soal membuka aib nih, Gus. Melihatnya dari sudut pandang Islam seperti apa? Apakah memang sama sekali tidak boleh, atau ketika kita ingin mengadu, atau ketika kita sudah mengadu kepada pihak-pihak tertentu tapi tidak mendapat tanggapan, lalu kita mencoba mengadu ke netizen dengan harapan viral dan berhasil, atau bagaimana? Budaya ghibah, budaya membuka aib orang lain itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan. Artinya tinggal medianya saja yang berbeda. Kalau mungkin dulu ibu-ibu media ghibahnya melalui arisan, ya kan, melalui apa? Karena memang tidak ada media yang apa nyari namanya, kutu, gitu. Ya, seperti itu. Pengajiannya mungkin pengajian 5 menit, tapi sisanya bahas orang lain. Nah itu sudah ada. Jadi kalau cuman sekarang ini dipercepat eskalasi transfer of information kepada yang lain itu semakin semacam apa namanya ya, teramplify semakin cepat, dan ini bisa dikapitalisasi bagi orang yang bisa memahami bahwa ini bisa jadi duit gitu. Nah, menurut Islam itu sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena aib itu harus ditutupi. Aib itu harus ditutupi. Ada lagi bahkan
sekarang ini lagi tren makan babi, ya kan, makan daging babi dengan bismillah dan disampaikan dan diviralkan hanya untuk viewer. Betul. Dan di dalam dia mengatakan bahwa udah lah ya, bismillah ya, sepenting ini untuk demi konten ya. Demi konten, tapi makan sesuatu yang diharamkan. Nah itu kan jadi kebablasan. Ini diakibatkan oleh ketidaksiapan mentality kita di dalam mengisi dari hal-hal yang kemajuan tersebut. Kemajuan teknologi ini adalah tools, adalah alat tergantung dari siapa yang menggunakan alat itu. Ketika alat itu dipegang oleh orang yang tidak mampu untuk bisa mengolah dengan baik, yang jadinya justru malah sampah-sampah digital seperti itu. Iya, yang uniknya sampah-sampah digital justru digemari. Gus. Ya, itu masalahnya. Ustadz Azhari mungkin mengomentari. Saya nawarin solusi nih. Oke, Belum ada solusi tadi. Iya. Saya kasih kesempatan kasih solusi. Saya nawarin solusi nih sama Kiai Sumarno sama Gus Han. Ya. Orang baik kayak beliau-beliau harus ikut bermedsos. Ya. Biar tidak terisi dengan sampah-sampah media sosial. Saya setuju tadi sama Gus Han. Supaya tidak dipenuhi oleh sampah media sosial. Solusinya kita harus turun. Kita harus turun, isi yang baik-baik, upload yang baik-baik, dan semenarik mungkin. Iya, betul. Ya, karena gini, kata Alvin Toffler, salah seorang futurolog Amerika, dia bilang, kita memasuki era teknologi komunikasi dan informasi. Era itu ditandai siapa yang memegang itu dia akan memegang dunia. Maka orang cepat-cepatan siapa yang duluan nge-like, yang duluan nge-share, ngeluan upload, ngeluan konten, ngeluan kreatif, ngeluan macam-macam. Akhirnya orang tidak pikir lagi positif negatif kontennya, yang penting cepat. Dari situlah tugas kita untuk transfer knowledge di media sosial, konten-konten yang edukasi, supaya tergerus tren yang tadi kata Gus Han, demi konten. Jadi yang buruk mulai ditinggalkan karena diisi sama yang baik-baik banyak. Diisi dengan yang Tapi sebentar Ustadz, sebentar. Ketika kita bicara mengisi yang baik-baik, ada orang yang beranggapan yang baik-baik tuh nggak disukain sama netizen, nggak ada duitnya. Yang buruk-buruk itu banyak duitnya karena viral, naik. Kadang-kadang kan semuanya tergantung bagaimana metode cara kita menyampaikan, cara kita membuat konten. Ketika kita lihat konten ini seperti kayak begini, memviralkan bagaimana cara dia makan, bagaimana kita bikin konten. Cara makan dengan baca doa, cara makan dengan baca bismillah. Yang kita makan adalah makanan yang halal, di tempat yang baik. Contoh kayak gini deh, kita duduk sila, lalu kemudian makan sama-sama, lalu kita baca doa. Setelah baca doa kita nikmatin itu makanan, habis makan kita baca doa lagi. Ada satu nilai kebersamaan, keguyuban, itu akan dilihat oleh orang. Dan memang itu jarang, belum ada. Iya, jadi kalau bentuk kreativitasnya benar dan baik, juga tetap akan ditonton dan bisa akan viral. Bro, ini hukum alamnya. Tidak semua di tempat yang nggak baik, orangnya nggak baik. Mesti ada yang baik. Tidak semua di tempat yang baik, orangnya baik. Mesti ada yang nggak baik juga. Jadi nggak mungkin semua netizen itu nggak baik. Nggak mungkin. Buktinya saya suka dengan konten jenengan. Di media sosial, kontennya bagus. Amin. Al-Quran kasih contoh, ada satu masyarakat yang nakal sekali, semua nakal, diutus Nabi mereka bunuh. Masyarakat itu disebut Antakya. Dia di surah Yasin kita populer baca. Tapi yang menarik ada satu part ayat, waja'a min aqsal Madinah rajulu yas'a. Ada satu pemuda yang di screenshot oleh ayat itu, pemuda ini satu-satunya orang yang mengimani ajakan Rasul. Al-Quran pengen bilang, tidak semua netizen itu buruk. Nama pemuda itu Habib An-Najjar. Habibun Najjar. Ada pasti orang netizen yang tipologinya Habibun Najjar. Dia yang menerima dakwah, dia yang nge-like dakwah, dia yang nge-share dakwah. Tinggal kitanya intens atau enggak di media sosial. Saya pun menuntut diri saya, ini media sosial saya harus geber nih. Tapi tugasnya Gus Han, Kiai Sumarno, wah, itu tugas kita semua. Bro. Tapi ada masalah. Silakan, Gus. Gimana? Ada masalah ketika kita muncul di media terkesan seperti kayak ria. Wah, sombong. Apapun itu ya. Apapun yang kita lakukan seperti sombong. Jadi ada juga sekarang yang kita lihat malah terbalik. Konten-konten moralitas yang ada konten agama. Malah sekarang terjadi kalau saya melihat, makanya kita yang jadi anehnya. Untuk menyerang satu kelompok, satu aliran, satu paham. Sehingga orang segen nontonnya gitu.
Oh. Nah inilah yang paling tengiknya di sini nih. Jadi serang-serangan ya. Jadi main serang-serangan. Iya. Jadi orang berpikir ini kok agama, yang ini bilang bid'ah, ono bilang sunnah, yang ini bilang boleh, ono bilang perkara yang kecil aja. Mau salah hal-hal yang begitu udahlah, itu kan nggak prinsip. Ya. Mari kita bicara moralitas secara global. Bagaimana kita revolusi mental, bagaimana revolusi akhlak. Dengan konten-konten agama ini. Nanti kalau lama-lama misalnya itu dibiarkan debat terus seperti itu, nah akan terjadi namanya religion fatigue. Kecapean orang dalam beragama. Nah, dan itu akan menjadi sesuatu yang akan nyata kalau misalnya dibiarkan terus. Oh. Nah, makanya kenapa di negara-negara maju, negara-negara sekarang ini sekuler, disebabkan oleh itu. Mereka jenuh dengan perdebatan-perdebatan nggak penting. Ya kan? Nah, akhirnya dia melihat, aku nggak ngurusin agama, di negara sana nggak ngurusin agama, tapi lebih maju. Ya kan? Tapi lebih modern dan sebagainya. Nah, bagi orang yang mungkin tidak semuanya seperti Pak Kiai sama Ustadz, orang-orang yang selama ini mungkin awam, ya sudah ambil aja yang ringan saja. Ternyata beragama malah bikin masalah nih katanya. Saya mau ambil dari religion fatigue, kelelahan beragama, sama dari komentar netizen. Ketika kita melihat sebuah konten, yang dilihat itu bukan cuma kontennya aja loh, tapi dilihat juga komentar-komentarnya. Nah, ya. ini Justru malah kadang-kadang lebih seru ngelihat komennya daripada melihat isinya. Saya kalau posting di media sosial, postingan yang sederhana aja, yang komen bisa ramai dan pro kontra. Ustadz, apa yang kita harus lawan kalau melihat ada komentar-komentar seperti itu, dan bagaimana kita berkomentar di media sosial? Jangankan bikin konten dulu ya, komentarin dulu aja deh. Itu bagaimana? Ya, kita nggak bisa nyenengin semua orang, termasuk nyenengin semua ini netizen, nggak bisa. Nah, cuma edukasinya buat netizen, karena kita di alam demokrasi, karena kita bebas berbicara, orang kadang-kadang suka nggak bisa bedain mana free of speech dan hate speech. Menarik. Pokoknya aja. Speech aja ya. Pokoknya speech aja, ternyata hate speech. Komentar tapi hate speech. Nah, ini menarik, makanya Nabi pernah ditanya ciri-ciri muslim itu apa? Nabi tidak bilang dia yang tahajud, yang sholat, dia yang zakat. Nabi cuma bilang dia yang tangan dan mulutnya nggak usil sama orang. Dalam konteks hari ini dia yang mulut komentarnya dan tangannya ngetik komentarnya, ya tidak membuat usil ke orang lain dan tidak membuat emosi orang lain dan seterusnya. Karena itu bukan hanya perlu tidak gagap berteknologi, tapi juga perlu cakap berteknologi. Kalau tidak gagap itu di sini kita. Tapi kalau cakap itu di emosional kita, di mental kita dan seterusnya. Walhasil, ya kita harus konten, bro. Nah, iya. Oke. Konten. Nah, sekarang pertanyaannya Kiai Sumarno punya nggak media sosial yang bagusan nih? Abis ini saya ke Kiai Sumarno ya. Kiai Sumarno terutama membahas ini, Kiai. Ketika kita bicara mengenai netizen yang berkomentar, ini seringkali sepertinya bisa membawa atau mengarahkan opini publik. Sehingga bisa mengubah keputusan yang tadinya mungkinnya mau ke A jadi ke B. Ya, yang tadinya mau ke B malah jadi ke C. Karena arahan dari netizen. Lalu adalah usaha-usaha untuk setiap kasus netizen yang bergerak supaya mengarah ke sebuah keadaan. Tahan. Anda juga tahan. Ini gurunya netizen. Sebentar. Ya, minum dulu tehnya, kopinya, makan dulu, terus lanjutin sahurnya. Masih ada waktu sahur. Kami akan segera kembali dengan jawaban Kiai Sumarno sesaat lagi. Jangan kemana-mana.